Jadi sebelum kita minta pendapat kepada seseorang, kita mesti mengetahui dulu orang itu apakah patut untuk dimusyawarah atau kada. Apakah pada diri orang itu cukup syarat untuk jadi mustasyar, jadi orang yang memberi saran, jadi orang yang memberi petunjuk. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ista'inu 'alal kalam bisamti wa 'alal istinbati bil fikri. Wa qala aidan sihhatun nadhari bil umur najatun minal gurur wal azmu bir ra'yi salamatun minat tafriti wan nadam war ru'yatu wal fikru yakshifani anil hazmi wal fitnati wa musyawaratul hukama sabatun bin nafsi wa quwwatun bil basirah fafakkir qabla an ta'zima wa tadabbar qabla an tahjuma wa syawir qabla an taqdama. Wa qala aidan al-fadailu arba'un ihdaha al-hikmatu wa qiwamuha al-fikratu wa thaniyatu al-iffatu wa qiwamuha bisyahwati wa thalithatu al-quwwatu wa qiwamuha bil ghadabi wa rabi'atu al-udul wa qiwamuhu bi'tidali wan nafsi. Fahadhihi aqawilul ulama bil fikrah wa ma syara'a ahadun minhum bi dzikri haqiqatiha wa bayani majariha ila akhir. Makna daripada kalam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, mintalah pertolongan atas perkataan dengan diam dan atas mencari pemahaman dari fikir. Nah, di sini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa orang-orang yang biasanya banyak perkataan disuruh beliau minta pertolongan dengan diam. Imam Al-Ghazali mengatakan perkataan itu ada 4 macam. Yang pertama, kata beliau, perkataan itu ada yang dararun mahdun, mudarat semata-mata. Perkataan kita itu kadang memberi manfaat, kadang membawa pahala. Ada perkataan yang hanya dapat dosa, seperti berdusta, ghibah, menggunjing orang. Itu perkataan yang dararun mahdun. Ada perkataan yang kedua, naf'un mahdun, yang memberikan manfaat semata-mata. Perkataan yang murni bermanfaat, yang mana kita diberi pahala bila mengatakan itu. Contohnya seperti amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat,
memberikan saran kepada sesama, memberikan kata-kata perkataan yang halal yang menyenangkan hati saudara-saudara, perkataan yang halal yang boleh yang membuat orang senang. Nah, itu contoh perkataan yang semata-mata bermanfaat. Yang ketiga, ada perkataan yang membawa dararun wa naf'un. Perkataan itu membawa manfaat ada, mudaratnya ada. Contohnya seperti berdebat. Nah, berdebat itu manfaatnya ada, mudaratnya banyak. Dan kebiasaannya lebih banyak mudarat daripada manfaat. Yang keempat, perkataan la darara wa la naf'a. Mudarat kada, manfaat kada. Artinya kita menuturkan itu, mengucapkan itu berpahala kada, berdosa kada. Nah, jadi 4 perkataan itu. Lalu hukumnya pun kada sama. Perkataan yang semata-mata membawa mudarat seperti dusta, ghibah, anjur atar, itu wajib kita tinggalkan. Wajib kita diam daripada berkata-kata seperti itu. Naf'un mahdun, yang kedua perkataan yang jelas-jelas memberikan manfaat. Ini hukumnya bisa wajib, bisa sunat. Kita katakan perkataan yang jelas memberi manfaat, ini wajib kita katakan atau sunat kita katakan. Yang ketiga tadi dararun wa naf'un, perkataan itu ada mudaratnya, ada manfaatnya. Nah, itu pun sebaiknya kada usah diperbuat, kada usah dikatakan. Ini mau ku ucapakan ini nang senang ada, nang tersinggung ada, kada usah. Tamu ada 10, mau ku ucapakan 5 nang senang, tapi 5 nang sakit hati. Nah, kada usah diucapkan. Yang keempat, perkataan yang tidak ada mudarat, tidak ada manfaat, itu pun jangan diucapkan juga. Kenapa? Karena bila kita ucapkan akan mempersulit, memperlambat kita dihisab nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man samata naja. Barang siapa yang berdiam, dia selamat. Diam dari apa? Diam dari berkata yang mudarat, diam daripada berkata yang membawa mudarat dan manfaat, diam daripada perkataan yang tidak ada mudarat, tidak ada manfaat. Man samata naja. Hadis beliau tadi diperjelas lagi dengan sabda beliau, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ujar Nabi, siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik. Perkataan yang baik itu perkataan yang membawa manfaat kepada kita. Aw liyasmut, atau diam. Diam daripada 3 jenis perkataan yang lain daripada bermanfaat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, rahimallahu abdan takallama baghanima aw sakata fasalima. Ujar Nabi kita, Allah sayang seorang hamba, Allah sayang kasih kepada seorang hamba yang berbicara dia dapat untung, yang berbicara dia dapat pahala, atau dia berdiam dia selamat daripada dosa. Perkataan apa yang kita disuruh diam? 3 jenis tadi. Perkataan yang nyata mudarat, pernyataan yang belum tentu ada mudarat manfaatnya, pernyataan yang ada mengandung kemudaratan dan kemanfaatan. Nah, itu 3 jenis yang kita disuruh diam. Beliau bersabda lagi, ala ukhbirukum bi aisaril ibadah wa ahwaniha 'alal badan, as-samtu wa husnul khuluq. Hakun laja Nabi ikam kepada hakan ibadah yang paling nyaman. Awak adalah apa? Apa ibadahnya? Diam. Berdiam. Dapat pahala. Ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling ringan atas awak kita, atas badan kita adalah diam dan baik budi pekerti. Nah, perintah-perintah atau anjuran-anjuran agama yang menyuruh untuk diam itu kada sulit dilakukan bagi orang-orang yang diciptakan Allah pendiam. Ada sulitnya. Ini orang mau dalam parut dah pendiam orangnya. Tapi ini sangat sulit dilakukan bagi orang yang lantih suka bebandir. Sulit diam itu. Beruntung orang-orang yang diciptakan Allah pendiam. Kenapa? Semacam ini dahulu kada melatih diri untuk diam itu. Keuntungan orang diam ini, pertama, ini kada banyak dihisap di akhirat dengan kata-katanya. Yang kedua, orang yang diam ini mudah untuk menyendiri, mudah untuk berkhalwat. Orang yang pendiam itu mudah untuk berkhalwat. Ini kada mau rasa sepi, kesepian, kada mau orang pendiam tuh. Ini sepi berdahulu sudah. Nah, orang-orang nang pamandir, nang lantih ini nang mau sunyi. Kenapa? Bahan banyak pecang dikalawarakan, kawan kada ada. Lalu pas itu kamari mencari kawan, ada orang singgah pandir. Kebanyakan nah di pikiran macam-macam dikalawarakan, nah mandang hari kada ada. Lalu sunyi, sepi. Imam Syafi'i memberikan nasihat, mintalah pertolongan atas perkataan dengan diam. Dan atas mencari pemahaman dari berpikir. Kalau hendak mencari paham, berpikir. Hendak memahami kitab, berpikir. Hendak memahami satu masalah, berpikir. Hendak memahami hakikat sesuatu perkara, berpikir. Dan atas mencari pahaman dengan berpikir. Dan Asy-Syafi'i rahimahullah berkata pula, sihatnya pandangan pada urusan-urusan adalah keselamatan dari tipu daya. Kenapa kita tertipu? Karena pandangan kita kada sihat. Karena pikiran kita kada jernih. Baik tertipu urusan agama atau tertipu urusan dunia. Dan keteguhan dalam pendapat
adalah keselamatan dari keteliduran dan penyesalan. Dan pertimbangan dan pikiran dapat membuka bacaannya. Pertimbangan dan pikiran dapat membuka kehati-hatian dan kecerdasan. Maka itu. Pertimbangan dan pikiran dapat membuka kehati-hatian dan kecerdasan. Orang yang mempertimbangkan sesuatu perkara lalu memikirkan perkara itu, maka membuka akan kehati-hatian dan kecerdasan. Dan musyawarah dengan orang yang ahli hikmah adalah ketetapan pada jiwa dan kekuatan pada penglihatan hati. Dengan bermusyawarah, dengan bertukar pikiran, dengan minta pendapat, itu akan menguatkan jiwa dan menajamkan mata hati. Imam Syafi'i masih berkata, maka pikirlah sebelum kamu mencita-cita. Sebelum berangan-angan berpikir solusinya. Dan pikirkanlah sebelum kamu menyerang. Artinya sebelum kamu maju berpikir. Dan bermusyawarahlah sebelum kamu maju, sebelum kamu melangkah kepada sesuatu perbuatan. Musyawarah artinya bertukar pikiran atau meminta pendapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran tegas disuruh oleh Allah, wasyawirhum bil amar. Musyawaratlah kamu hai Rasul kepada sahabat-sahabatmu dalam perkara. Beliau menyatakan, la yahlika mru'un ba'da masyurah, tidak binasa seseorang hamba sesudah dia bermusyawarah itu. Hadis lain mengatakan, masyaqiya qattu abdun bimasyuratin, tidak celaka seorang hamba itu selamanya dengan bermusyawarah. Manadima manistasyar, tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Asalkan orang yang minta pendapat memenuhi syarat-syaratnya, orang yang dimintai pendapat pun memenuhi syarat-syaratnya. Apa yang diputuskan pasti kada akan membawa penyesalan. Jadi sebelum kita minta pendapat kepada seseorang, kita mesti mengetahui dulu orang itu apakah patut untuk dimusyawarah atau kada. Apakah pada diri orang itu cukup syarat untuk jadi mustasyar, jadi orang yang memberi saran, jadi orang yang memberi petunjuk. Nah itu yang perlu kita ketahui. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, liyakun ahlu masyuratika ahlat taqwa wal amanah. Itu syarat pertama. Orang yang engkau musyawarahi itu mesti takwa dan amanah. Itu syarat mutlak. Baik yang kita musyawarahkan urusan dunia atau kita musyawarahkan masalah agama, syarat mutlak yang dimusyawarahi itu orangnya takwa dan amanah. Nah kemudian kalau kita musyawarat kepada orang tadi, orangnya sudah takwa sepengetahuan kita, orangnya amanah sepengetahuan kita, baik laki-laki, bini-bini sama, kada ada masalah. Yang penting takwa dan amanah. Kemudian kalau kita ingin
minta pendapat tentang masalah yang berhubungan dengan agama. Minta pendapat masalah, misalnya minta pendapat tentang hari perkawinan, pemilihan yang bagus, tentang nama anak, siapa yang bagus, tentang hari ini apa yang bagus. Nah, masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Itu orang yang dimusyawarati itu syaratnya adalah ayyakuna aliman dayyina, bahwa dia itu orang yang alim dan orang yang memegang teguh agamanya. Nah, jadi kalau nang berbau agama, masalahnya itu kita minta pendapat, satu kepada orang yang bersifat takwa dan amanah, kedua dia memang alim dan teguh dalam pendirian agamanya. Nah, itu cukup dimintai pendapat untuk urusan masalah agama. Nah, kalau masalah dunia, karena musyawarat ini kita disuruh bukan hanya masalah agama, masalah dunia pun disuruh musyawarah. Masalah dunia macam apa? Contohnya berdagang apa nang bagus, usaha, itu masalah dunia. Apakah baik berumah aja kah, baik bernurih aja kah, baik berdagang kah, berdagang apa nang bagus digawi. Nah, itu minta musyawarah kepada siapa orangnya. Syarat yang pertama orangnya mesti takwa dan amanah, tadi itu mutlak sudah. Yang kedua ayyakuna akilan mujarriba, bahwa orangnya itu cerdik, berakal dan teruji. Orangnya sudah teruji. Orangnya itu bertani suah, berdagang ya juga, menoreh untuk hargata ya juga. Nah, jadi kalau kita hendak bertakun usaha pas itu, nah apa yang bagus usaha saat ini? Karena Sayyidin itu berpengalaman dan macam-macam usaha. Nah, bila bertakun berdagang apa yang baik, bertakun ketuan guru itu salah alamat nih tuh. Anu dukun maginnya lagi, kayaknya baik dukunnya geng sugih sudah. Hanya tahu berdagang apa yang baik. Jadi urusan dunia, ujar Nabi, antum a'lam bidunyakum, ikam lebih tahu urusan dunia, cari yang ahli dalam bidang dunia. Nah, orangnya itu sudah teruji, macam-macam usaha dijalaninya. Nah, kasih itu datangi kalau urusan bertakun masalah dunia. Nah, kemudian orang yang dimusyawarati ini, orang yang dimusyawarati ini dia ada kewajiban. Ada kewajiban. Yang pertama kewajibannya apa? Orang yang dimusyawarahi ini, an la yabsuwa mastusyira fihi li'annahu sirrul mustasyir, bahwa dia tidak boleh membuka, kada boleh membuka yang dimusyawarahkan padanya, karena itu merupakan rahasia orang yang minta pendapat. Kada boleh dibuka. Walau lawan bini kada boleh dibuka. Si Fulan datang minta pendapat lawan kita, ini hendak ini jadi itu rahasia. Kayaknya bulik dikisahkan, ini datang lawan aku si untuk mencari bini. Nah, habis sealamanan tahu orang. Ini melanggar kewajiban sebagai seorang yang dimusyawarahi. Dia mesti menyimpan rahasia itu, kada boleh membuka-buka. Yang kedua, ayun siha, bahwa dia berkehendak baik.
orang yang dimusyawarat ini niat baik, hendak menolong, hendak menyamanakan, memudahkan orang yang minta pendapat. Yang ketiga, ayatawaffa sidqa, bahwa dia berijtihad mencari kebenaran. Nah, jadi orang yang dimusyawarat ini kada gampang, kada sembarang baik-baik kada mau. Mesti yatawakha sidqa, berpikir, berijtihad apa yang terbaik bagi orang ini. Yang keempat, ayyushira fil umur allati ya'rifuha aw yujarribuha, bahwa dia memberikan petunjuk kepada orang yang minta saran itu perkara yang dia ketahui atau yang dia sudah mengujinya. Inya sudah menguji atau inya mengetahui, nah itu yang diberikan petunjuk. Sesuatu yang seorang belum jelas baik buruknya dan kada pernah mengujinya, itu kada boleh disaranakan lawan orang yang minta saran. Kada boleh. Seorang kada biasa berdagang kain umpamanya, kada biasa. Orang minta pendapat dua kita, mau berdagang kain, nah kada kawan itu. Seorang kada biasa berdagang kain. Itu harus yujarribuha. Nah, yang kelima, ayyukhlisa lillahi ta'ala, bahwa dia itu ikhlas karena Allah memberikan saran itu. Atau kewajiban orang-orang yang minta pendapat, yang dimintai pendapat tadi. Pertama, merahasiakan orang yang minta pendapat tadi. Yang kedua, dia bujur-bujur bermaksud baik dengan sarannya. Yang ketiga, dia mengusahakan kebenaran. Yang keempat, dia memberikan saran yang sudah dia ketahui dan atau yang dia uji. Yang kelima, dia ikhlas. Nah, kemudian supaya apa yang ujar Nabi tadi, manadima manistasar, kada menyesal orang yang musyawarah, kada menyesal orang yang minta pendapat, itu kalau memenuhi persyaratan. Orang yang minta pendapat pun ada juga syarat-syaratnya. Meminta saran. Yang pertama, syaratnya orang yang minta pendapat itu bahwa dia mengalami satu keraguan dalam masalah yang ia hadapi. Ini ragu-ragu. Nah, disitulah dia minta pendapat. Kalau seorang sudah kada ragu-ragu, sudah ini aja, tak sudah misal A ditentukan, ada perlu musyawarah lagi buat apa? Jangan ada memakai juga saran orang. Mesti belum ada keputusan apakah hendak ke sini atau ke sana, ada deh, nah kemana kada jelas, lalu minta pendapat. Nah. Yang kedua, dia tidak menyebutkan pendapat orang lain kepada yang dimintainya pendapat itu. Minta pendapat guru lah, apabila baik kira-kira hari nikah ujar guru hidup 10 tadi ruwe betakon ke sana hidup 8 aja baik, nah kemana minta pendapat 2-3 macam kayak itu, mana nang dituruti. Nah, jangan mengisahkan saran orang di hadapan orang yang kita mintai pendapat itu. Nah, yang ketiga, syaratnya orang yang minta saran itu
benar-benar ingin mendapatkan yang terbaik dari musyawarat itu, dari minta pendapat itu. Jadi perbedaan antara kita minta restu lawan minta pendapat itu lain. Minta restu contohnya, ulun bisi anak lahir laki-laki. Nah, ulun ngarani inya Muhammad Nur umpamanya. Ini tolong doakan, ini anak Muhammad Nur. Nah, itu minta dukungan, minta doa anaknya ini Muhammad Nur. Bagus nih tuh, minta dukungan, minta doa. Ada minta pendapat itu, orang ada anak laki-laki, ngarannya siapa? Ulahkan. Nah, itu minta pendapat ngarannya. Minta ulahakan. Jangan imbah dibari, ada apa rencana ngaran Muhammad Nur ya pulang. Nanti itu ngarannya ampun saurang jo nang iyanya apa ya minta pendapat ampun saurang jo dikajal itu. Nah, jadi tadi belum ada kejelasan. Nah, bila sudah musyawarat ini sempurna, musyawarat ini cukup syarat-syaratnya, apa yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Mana dima manistasar, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarat, orang yang minta pendapat itu. Asy-Syafi'i juga berkata, Imam Syafi'i berkata lagi rahimahullah, perbuatan utama itu ada 4, yaitu yang pertama hikmah. Bermacam-macam pengertiannya hikmah ini. Ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan ilmu dan amal, ada macam-macam. Cuma yang dimaksud di sini adalah hikmah itu halatun lin nafsi biha yudrikus shawab anil khata'. Pengertian hikmah di sini adalah satu keadaan di dalam diri kita yang dengannya itu kita bisa memperdapati yang benar dari yang salah. Sesuatu yang ada dalam diri kita yang dengan sesuatu itu kita bisa memperdapati, oh ini yang bujur, ini yang salah. Nah, itu hikmah. Tiangnya adalah pikiran. Artinya apa? Kalau hendak mendapatkan itu, tafakur. Kalau hendak mengetahui mana yang bujur, mana yang salah, itu tiangnya adalah al-fikir, tafakur, berpikir. Bila kita kada berpikir, kita kada tahu mana yang bujur, mana yang salah. Yang kedua, iffah. Iffah ini halatun lin nafsi biha yakufu nafsahu anil haram was su'al. Halatun lin nafsi biha yakufu nafsahu anil haram was su'al. Sesuatu yang ada dalam diri kita yang dengan sesuatu itu kita bisa mencegah perbuatan yang diharamkan dan bisa mencegah daripada minta-minta. Itu iffah ngarannya. Orang yang afif, orang yang bersifat iffah, dia akan bisa menjaga dirinya daripada yang dilarang Allah, dan dia menjaga dirinya daripada minta-minta kepada orang lain, mengemis kepada orang lain. Nah, iffah itu adalah termasuk perbuatan kelakuan yang utama. Perempuan yang bisa menjaga dirinya disebut afifah. Kalau laki-laki afif, artinya dzu iffah, orang yang punya sifat iffah itu. Tiangnya adalah pada nafsu syahwat, artinya pada meninggalkan nafsu syahwat.
Iffah bisa kita dapat, tapi tiangnya mesti meninggalkan keinginan nafsu dan syahwat. Orang yang dikendalikan nafsu dan syahwat kada akan bisa mencegah dirinya dari yang diharamkan Allah. Orang yang kada bisa mengendalikan nafsu syahwatnya kada akan bisa menahan diri daripada minta-minta. Jadi kalau hendak dapat sesuatu yang tadi disebut hikmah, tafakur, sesuatu yang mulia yang ingin kita dapati iffah, mestinya kita meninggalkan nafsu dan syahwat. Bila kita kau mengendalikan nafsu kita, syahwat kita, sifat iffah itu gampang didapat. Yang ketiga, kekuatan, al-quwwah. Allah suka orang mukmin yang kuat. Tiangnya adalah pada kemarahan. Maksudnya pada meninggalkan kemarahan. Bil ghadab ay fi tarkiha, jarka itu. Fi tarkihi, pada meninggalkannya ghadab itu. Hendak mengetahui orang itu kuat atau kada kuat bisa dilihat waktu dia marah. Rasulullah SAW bersabda, laisa sadid bisura'ah wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ujar Nabi kita, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam bergulat. Orang kuat bukan orang selalu menang bergulat, main tinju atau apa. Tetapi orang itu dinamakan kuat, kata Rasulullah, orang yang bisa mengendalikan dirinya pada waktu marah. Jadi untuk mendapatkan perbuatan atau kelakuan yang bernama kekuatan tadi, tiangnya adalah pada meninggalkan kemarahan yang di luar syara. Nah, kemarahan yang di luar syariat. Yang keempat, perkara perbuatan atau kelakuan yang utama adalah adil. Tiangnya adalah pada kelurusan kekuatan diri. Maksudnya kemampuan mengendalikan nafsu dan amarah di bawah syara. Bila kita mampu mengendalikan nafsu kita, mengendalikan amarah kita di bawah kendali agama, maka kita akan dapat adil. Orang yang kada punya marah, kada akan bisa adil. Orang yang bisa adil itu orang yang mampu mengendalikan kemarahannya dan kehendak nafsunya. Dikendalikannya supaya kada lepas daripada syara. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan sesuatu kepada yang berhak, kada memberikan sesuatu kepada yang kada berhak. Marah kepada orang yang berhak dimarahi, sayang kepada orang yang berhak untuk disayangi. Nah, bila kau macam itu, ngarannya adalah adil. Itu bisa kita dapat kalau kita bisa mengendalikan nafsu dan amarah kita di bawah kendali agama. Karena dengan sebab kita marah kepada seseorang, marah kita kada terkendali, kita bisa mencegah hak orang itu. Bisa kita kada beri inya, karena tuh aku sarik lawan inya. Nah, akibat sarik nang di bawah nang bukan di bawah kendali agama. Nah, maka inilah
perkataan-perkataan para ulama tentang pikiran, tentang tafakkur, dan tidak ada seorang dari mereka mulai atau masuk menyebutkan hakikatnya dan jalan-jalannya. Dari sekian banyak perkataan-perkataan ulama tentang tafakkur tadi, ujar Imam Ghazali, satu orang pun kadang-kadang membicarakan kayak apa sebenarnya yang dimaksud dengan tafakkur itu, dan kayak apa cara untuk mendapatkan tafakkur itu. Nah, di sini ada ulama-ulama menyebutkan tentang kelebihan tafakkur, tentang buahnya tafakkur, bila tafakkur dapat ini, dapat itu. Tapi mereka kadang menjelaskan bagaimana caranya tafakkur itu dan bagaimana bisa mendapatkannya. Nah, Imam Ghazali dalam bab berikutnya ini beliau akan menjelaskan tentang hakikat tafakkur dan buah-buahnya atau faidah-faidahnya. Ketahuilah bahwa arti fikir adalah menghadirkan dua ma'rifat dalam hati. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك